aku lagi, Lia. Karena Pixie sedang berlibur, untuk sementara, aku yang gantiin dulu ya. Ini untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising and Venus. Siapa yang akan mengisi hari-harimu di tahun depan? Jangan lupa, bisa jadi juga orang itu sudah mengisi hari-harimu saat ini dan akan terus mengisi harimu di tahun depan. Dan ditambah dengan orang lain atau orang baru yang akan hadir nanti. Jangan terkecoh ya. Temanya adalah yang mengisi harimu di tahun depan. Bukan yang akan datang mengisi harimu di tahun depan. Jadi, bisa saja orang itu sudah ada saat ini juga dan akan terus mengisi harimu di tahun depan. Lagi pula, gak mungkin kan kamu membuang orang yang lama dan menggantinya dengan yang baru setiap tahun. Dan ini, bukan dalam hal cinta saja. Bahkan mungkin, orang dengan karakter dan sifat yang mirip atau sama lagi, yang akan mengisi hari-harimu. Kali ini, aku hanya akan menggunakan court cards dan major arcana. Perlu diingat, ini adalah pembacaan intuitif. Bisa cocok, bisa tidak. Ambil yang cocok dan tinggalkan yang tidak. Dan, bila tidak cocok, jangan dipaksakan, mungkin ini bukan ceritamu, tapi untuk yang lain. Dan pembacaan ini hanya untuk orang dewasa. Ambil sisi positif dari bacaan ini, sebagai motivasi positif juga untukmu. Di sini tidak ada gender, karena ini hanyalah energi. Bisa saja king seorang perempuan, dan queen seorang laki-laki. Pembacaan ini bisa jadi gabungan dari sifat satu orang saja, atau bisa juga, akan ada beberapa orang, dengan sifat-sifat tersebut. Dan bisa juga, kamu mempunyai kesamaan sifat dengan orang-orang ini. Jadi seperti saling bercermin. Knight of Pentacle. Dia seseorang yang begitu ulet. Gigih mengejar apa yang diinginkan. Meskipun tidak tergesa-gesa dalam melakukannya. Dalam hal cinta, dia lambat dan menginginkan timbal balik yang sama. Dia tidak bucin, tapi cukup setia, meskipun lamban dalam hal cinta. Baginya, membuat pondasi yang kuat terlebih dulu, menjajaki seseorang terlebih dulu, adalah hal yang sangat baik untuk dilakukan, ketimbang harus tergesa-gesa dan terburu-buru, tanpa tahu apa-apa mengenai orang yang diincarnya, yang pada akhirnya malah akan membuahkan hasil yang buruk, karena telah melupakan untuk membuat pondasi yang kuat pada sebuah hubungan. The High Priestess. Dia merupakan kunci solusi. Dia tahu banyak hal, tapi hanya orang-orang yang dia percaya saja yang bisa mendapatkannya. Dia juga sangat intuitif dan banyak menyimpan rahasia. Dia juga tahu kapan saatnya untuk bicara dan kapan saatnya untuk diam. Dia juga bijaksana dan sabar. Dia juga pendiam, malah kadang misterius. Dia seseorang yang dapat memberikan nasihat yang baik dan membantu Anda memecahkan masalah Anda dengan aura kepastian dan integritas. Dia dikagumi karena bakatnya, intuisinya, dan karakternya yang tabah, meskipun tertutup. Dia biasanya akan sangat mengabdikan diri untuk setidaknya satu aspek hidupnya, baik itu keluarga, karir, seni, membantu orang lain, ataupun hal lainnya. Page of Wands. Petualang, perayu ulung, tapi kurang dewasa. Dan ketika ditanyakan mengenai komitmen, maka dia akan berlari dan pergi. Dia cenderung hanya ingin bersenang-senang saja. Meskipun rayuannya begitu meyakinkan dan bisa membuatmu terkapar. Dia cepat jatuh cinta, tetapi juga cepat bosan. Karena dia hidup untuk mengalami hal-hal baru. Akan sulit untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan orang ini, tetapi romansa sekilas bisa bermanfaat. Pasangan juga mungkin menemukan diri mereka lebih bersedia untuk mencoba hal-hal baru. Kalian dapat mengikuti kelas bersama, menemukan hobi baru, dan bahkan menjelajahi petualangan baru. Strength. Mandiri, cantik atau tampan. Yang bertekad memilih dan menempuh jalannya sendiri. Dia juga seseorang yang cintanya kuat, baik, dan penuh kasih sayang.
yang menjadi pusat perhatian karena penampilan dan energi kasihnya. Tapi, dia juga tidak suka playing victim. Dia tidak suka jadi korban atau dipermainkan. Dan dia mau siapapun orangnya, menghormati batasan-batasan yang ada. Tapi, dia juga bisa jadi pengalah, mengampuni, sabar dan pengertian ketika seseorang akan pergi meninggalkannya. Dia juga cerdas dan unik. Dia melindungi dan menerima orang yang dicintainya dengan segala kekurangan mereka, mengetahui bahwa setiap orang membutuhkan sentuhan lembut dari orang yang dicintainya. Knight of Swords, keinginan dan tekadnya yang kuat, membuat dia sulit untuk dihalangi. Dia pengejar yang sangat cepat beraksi. Tidak ingin menunggu-nunggu. Sekali dia menginginkan sesuatu, maka dia akan mengejarnya sampai dapat. Rintangan dan halangan akan dia hadapi. Tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan dan mencapai hasilnya, karena dia sangatlah gigih dalam hal mengejar sesuatu. Dia sangatlah pemberani dan tidak takut mengatakan hal yang sebenarnya. Hanya saja, dia lebih suka langsung cepat-cepat beraksi, tanpa meneliti atau mengecek segala sesuatunya. Ini menjadikan mereka terkesan ceroboh. The Empress mewakili orang yang paling nyaman secara alami, dengan kreativitas yang tinggi, banyak ide. Dan ide-idenya juga disukai dan banyak diikuti orang lain. Penuh kasih sayang dan perhatian. Tapi, mereka tahu dirinya dan kualitas serta kemampuannya. Dia tahu bahwa dirinya berharga, sehingga tidak ada orang yang bisa menginjak-injaknya. Dia juga percaya diri dan protektif. Mereka juga dewasa secara emosional, dengan kecerdasan yang tinggi, yang mampu berdiri dan merawat diri mereka sendiri. Mereka memberikan perhatian yang sama kepada orang lain, namun dengan batasan yang sehat dan kehadiran yang kuat. Dia juga memiliki mata yang alami untuk semua hal yang estetis dan indah. Ini berarti, dia juga orang yang sangat menghargai seni. Hanya itu yang bisa aku sampaikan saat ini. Tolong like, share, subscribe and thanks for watching.